Hai semuanya, sawadee kerap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus tenggelamnya Tengmo di Sungai Chao Phraya. Dan di video kali ini ada beberapa hal yang akan aku bahas. Pertama adalah ada sebuah pengakuan bahwa dia adalah yang menyebabkan Tengmo tenggelam. Kita akan bahas pengakuan ini ya. Terus yang kedua adalah keterangan dari salah satu sahabatnya Tengmo yang mengirimkan pesan terakhir sekitar jam 10 malam, yang which is itu beberapa menit sebelum Tengmo tenggelam. Dan ada beberapa hal yang menarik, ini namanya adalah Ana yang sudah memberikan keterangannya di salah satu TV terbesar di Thailand dan juga di sejumlah media massa. Terus juga ada beberapa keterangan yang menurut aku sangat tidak masuk akal. Yang pertama adalah, kalau aku baca dari Bangkok Post dan juga wawancara langsung, ada pengakuan dari mereka yang terbaru. Mereka ini adalah kelima orang yang bersama Tengmo di speedboat tersebut. Jadi 5 orang tersebut, satu ini adalah si Gatik ya, manajernya, sedangkan 4 orang ini adalah 4 orang yang tidak dikenal Tengmo. Itu adalah dugaan yang disampaikan oleh si Ana, sahabatnya Tengmo. Terus juga 4 orang ini, satunya adalah perempuan, nggak kenal siapa itu. Terus yang ketiga ini adalah 3 pria. Duanya adalah si pemilik dan juga driver dari speedboat. Yang satunya lagi adalah dugaan orang VVIP, very very important person. Terus pengakuannya apa Anjas yang ngebuat kesel warga Thailand? Menurut aku sih gini ya, kalau orang itu berbohong, salah satu indikasinya adalah sering merubah-rubah keterangan. Itu menurut aku pribadi. Dan hari ini, 5 orang tersebut mengatakan bahwa yang menyebabkan Tengmo tenggelam adalah si Robert, driver dari speedboat tersebut. Kenapa seperti itu? Alasannya karena Robert itu adalah baru belajar menggunakan speedboat dan dia ini sering lurch. Lurch itu bergerak tiba-tiba. Gara-gara Robert ini sering mengendarai speedboatnya dengan tiba-tiba, ngebut dan sebagainya, itu yang ngebuat Tengmo jatuh. It seems so fishy. Kayaknya aku nggak begitu percaya, nggak cuma aku. Banyak masyarakat Thailand pun kayaknya nggak mungkin deh. Ini ada dugaan bahwa kayaknya mereka ini sedang berkomplotan, dugaannya, untuk meminimalkan hukuman. Kalau ini terbukti kasus pembunuhan, hukumannya akan jauh lebih tinggi. Apalagi kalau pembunuhan berencana. Kalau hanya kecelakaan mungkin akan lebih ringan. Terus juga Robert ini adalah salah satu dari 2 orang yang sudah dimaafkan oleh ibundanya Tengmo karena mereka juga sudah memberikan uang 30 juta baht atau sekitar 15 miliar rupiah. Makanya si Robert ini mau mengakui, kayaknya sudah berkomplotan seperti itu. Ini adalah dugaan ya, karena menurut aku sih sebelum ada keterangan dari penyidik, ya itu masih jatuhnya dugaan. Tapi banyak hal kok yang terjadi ya, dugaan itu seperti fakta yang tertunda. Tapi kalau menurut kalian, kita percaya apa yang dikatakan Robert ya, itu hak kalian juga, boleh-boleh aja. Terus juga keterangan dari aku bandingkan dengan keterangan dari salah satu saksi, 29 saksi yang telah diperiksa, yang merupakan nelayan di sana, itu dia mengatakan bahwa memang pada saat dia berada di Sungai Chao Phraya itu kan ada banyak hotel, ada tempat turistik area, ada banyak tempat-tempat yang memiliki CCTV, karena kasus ini tuh terbantu banget sama CCTV yang banyak berada di sekitar lokasi kejadian di Sungai Chao Phraya tersebut. Ada CCTV yang menunjukkan dari warga sekitar bahwa sebenarnya ada 2 boot Anjas. Ada 2 boot tersebut. Yang pertama adalah boot yang memang mereka berenam tersebut, dan itu memang diakui oleh si saksi nelayan tersebut. Ngebutnya tuh kebangetan, suka ugal-ugalan. Dari keterangan itu aja, kayaknya nggak make sense, nggak masuk logika dengan keterangannya Robert kalau dia bilang dia itu baru pertama kali mengendarai speedboat. Ya bukan pertama lah, maksudnya belum begitu lancar. Makanya dia juga nggak punya SIM-nya. Kalau orang yang nggak lancar, nggak punya SIM, bagaimana mungkin teman-temannya yang lain atau si pemiliknya, pemilik boat itu membiarkan Robert mengendarainya? Itu adalah hal pertama yang nggak masuk akal. Kan speedboat juga mahal kan, nggak mau rusak dong. Terus juga si Robertnya sendiri, keterangan dari saksi kan dinyatakan bahwa speedboat tersebut ngebut, suka ugal-ugalan gitu selama terekam di CCTV tersebut. Bagaimana mungkin orang yang baru belajar naik speedboat kemudian sudah berani untuk ngebut-ngebutan seperti itu? Ini adalah logika yang nggak make sense bagi aku pribadi. Terus juga ada keterangan dari sahabatnya Tengmo ya, si Anna ya. Anna ini adalah orang yang terakhir kali dia menunjukkan di sebuah show di salah satu TV terbesar ya, Channel 3 di Thailand. Dia menunjukkan chat terakhir dia dengan Tengmo pada malam kejadian.
Kan malam kejadian itu sekitar jam 10-an lebih berapa, mungkin 2 sampai 5 menit. Teng Mo itu kan foto terakhir dengan si Gatik ya, dengan manajernya tersebut. Ini adalah fotonya. Nah, itu adalah foto jam 10-an lebih lah, 10.05 atau 10.06. Kemudian si Ana ini menunjukkan chatnya ke presenter di acara tersebut. Ini adalah chat dia terakhir sekitar jam 10 kurang 1 menit. Dan itu pun dibalas. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau jam 10 kurang 1 menit tersebut, berdasarkan capture-annya si Ana tersebut, dibalas, terus yang ngebalas siapa? Karena foto yang diupload si Teng Mo ke Instagram tersebut, itu kan jaraknya hanya sekitar mungkin 4 menit atau 3 menit. Curiganya dari si Ana bilang, saya nggak tahu yang ngebales itu siapa. Kemudian presenternya tanya, memang malam itu yang dikirim pesannya pesan apa gitu. Dia bilang gini, oh waktu itu aku cuma ngirim pesan, aku mau ngasih tahu bahwa uangnya sudah ditransfer. Uang apa? Uang pekerjaan dia. Dari sini dikembangkan, ternyata menurut Ana ini, sahabat yang sudah lebih dari 17 tahun lebih, dia bilang bahwa 2 tahun terakhir ini mereka sudah cukup sangat dekat, bahkan beberapa kali si Teng Mo itu meminta untuk Ana menjadi manajernya untuk menggantikan si Gatik. Kenapa alasannya? Adalah karena si Gatik tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang banyak untuk si Ana. Si Teng Mo ini punya banyak utang, kan ya, tunggakan mobil, tunggakan rumah dan sebagainya. Itu ada alasan dia, tapi si Ana bilang nggak usah deh, nggak apa-apa. Sempet nego gaji dan sebagainya, terus dia bilang gini, gak usah mikirin gaji dan sebagainya, aku akan ngebantu kamu ngasih job dan sebagainya. Kalau kamu mau ngasih aku uang ya nanti kalau udah banyak lah jobnya, tapi tetap official manajernya adalah si Gatik tersebut. Dan ini menunjukkan juga ada keterangan dari Ana, si Gatik ini sebenarnya tidak begitu becus dalam bekerja, itu kata dia, walaupun si Ananya bilang mereka tidak kenal terlalu dekat. Ini adalah keterangan dari satu pihak ya, masih dari si Ananya sendiri. Terus juga Ana juga memberikan keterangan begini, bahwa temen aku, Teng Mo itu bukan tipikal cewek murahan, katanya gitu. Teng Mo itu tidak pakai narkoba dan tidak melayani escort. Dia tidak mau menggadaikan harga dirinya. Itu adalah keterangan dari Ana. Kalau dia mau jualan diri gitu dalam tanda kutip ya, dia nggak mungkin akan mengeluhkan kondisi ekonominya selama 2 tahun terakhir ini. Dia pasti bisa membayar tunggakannya dengan kalau dia berjualan diri. Nah, itu adalah untuk membantai isu-isu di luar sana bahwa Teng Mo sudah terbiasa menjadi escort dan sebagainya. Karena aku tahu beberapa teman-teman akan mulai bertanya, Anjas, kan belum ada berita yang menyatakan bahwa si Gatik tersebut adalah menerima job begitu, karena keadaan dia di speedboat tersebut masih menjadi misteri. Tapi si Ana memberikan indikasi begini, aku yakin si si Teng Mo berada di speedboat tersebut untuk bekerja. Terus wartawan tanya, pekerjaannya boleh tahu nggak apa? Terus dia nyindirnya gini, ya kalau pengen tahu lebih jelas pekerjaannya apa, kalian tanyakan aja ke dia. Ke dia ini refernya adalah ke manajernya Teng Mo, si Gatik tersebut. Oke, kayaknya agak sedikit naif ya kalau kita bilang pekerjaannya Teng Mo hanya cuma nemenin doang, dan seperti aku bahas di video sebelumnya, ada dugaan bahwa Teng Mo itu tidak mau menjadi escort yang lebih dari sekedar menemani, dan dugaannya adalah ya you know lah ceritanya akan kemana, tapi that's another story. Tapi bisa juga menjadi salah satu motif kan, karena yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau memang ini adalah pembunuhan, kan lagi dicari tahu motifnya seperti apa. Selama tim penyidik belum mengumumkan siapakah tersangkanya, kalau memang ini pembunuhan kan akan terus berkembang di masyarakat, ini motifnya apa, kira-kira seperti itu. Terus juga ada beberapa hal yang aku mau garis bawahi di sini, misalkan ada foto-foto dari CCTV ya teman-teman. Ini adalah foto CCTV dari si Ana yang terekam. Dia nih pada saat setelah dia selesai dari Sungai Copraya, sudah mendarat begitu, itu ada rekaman di mana dia nelponin orang, agak sedikit tegang, agak sedikit stres, bukan sedih ya. Karena kalau wajah sedih itu kan kita bisa kelihatan ya, kalau kita kehilangan orang kita sayang kan pasti sedih, nggak punya energi. Tapi kalau ini beda, justru si manajernya ini nelponin orang, bolak-balik mondar-mandir, bahkan dia mengendarai mobil dia sendiri, kemudian balik lagi ke situ selama 2 jam, ada apa. Terus juga ditambah dengan ada keterangan CCTV dari SPBU,
bahwa ada 3 pria tersebut ya yang bersama Teng Mo di speedboat tersebut itu bertemu di SPBU, mereka mengobrol ada apa ini, bahkan itu adalah beberapa jam setelah kejadian karena kalian juga harus tahu backgroundnya. Beberapa jam setelah kejadian itu kurang lebih menurut keterangannya Ibu Panida, ibunya Teng Mo, kurang lebih selama 24 jam sampai 48, mungkin 24 jam lah, 18 sampai 24 jam pertama itu mereka susah banget dihubungi, nggak hanya keluarganya Teng Mo, tapi juga kepolisian. Ini apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sedang kong kali kong untuk mencari tahu kira-kira alibinya apa seperti itu? Kayaknya agak sedikit naif ya kalau aku melihat foto-fotonya Teng Mo yang tersebar di internet itu murni karena kecelakaan. Terus ada lagi satu video CCTV, ini juga masih dugaan, karena suka nggak suka ini masih dugaan, belum ada keterangan dari penyidik seperti apa. Ada video CCTV yang Teng Mo ada speedboat yang dia kendarai dari yang miliknya Teng Mo tersebut ya, yang bersama Teng Mo, itu terlihat di rekaman CCTV itu membuang sesuatu. Dan itu adalah dugaannya adalah tubuhnya Teng Mo. Ada rekamannya seperti itu. Kalian sudah melihat rekamannya tersebar. Ini adalah capture-annya. Memang tidak terlalu detail, tapi memang ini adalah linear dengan keterangan sejumlah saksi di CCTV yang menunjukkan ada 2 speedboat. Kan kita ketahui juga ternyata speedboat yang sekarang ini disita sama polisi bukan speedboat yang dipakai oleh mereka berenam. Ternyata ditukar begitu. Terus juga ini adalah ada 2 oknum lagi nih kurang lebih. Maksudnya 2 pria lagi. Karena kan selama ini yang tersebar di media massa kan ada 5 orang aja ya saksi tersebut. Tapi ternyata ada 2 pria lagi yang di speedboat yang lainnya. Fungsinya mereka sebagai apa begitu. Terus ada juga beberapa keterangan yang sudah aku dapatkan di sini bahwa pada saat si Ana menyatakan bahwa terakhir chatnya kan jam 21.55, chat lainnya dengan Teng Mo dan dijawab, tapi tidak tahu yang menjawab itu siapa begitu, karena ya suka nggak suka ini masih menjadi misteri karena dia ada foto jarak berikutnya kan pada saat dia foto kan yang megang HP-nya bukan dia dong, otomatis pada saat dia mengupload ke Instagramnya dia yang terakhir kali. Berarti yang ngejawab itu siapa? Apakah Gatik ataukah ada orang lain? Dan ada juga dugaan bahwa si oknum VVIP tersebut tidak hanya berada di speedboat tersebut, tapi masih ada di hotel bintang 4 atau bintang 5 yang berada di Sungai Chao Phraya tersebut. Oke, so that's really complicated, tapi pengakuan terbaru dari Robert, si driver tersebut, menurut aku dan juga sebagian masyarakat Thailand, it doesn't really make sense kalau dia adalah penyebab dari kematiannya Teng Mo, karena dia mengendarai speedboat tersebut dengan nggak lancar, nggak fasih. Apakah kalian percaya dengan pengakuan tersebut? Kalau aku pribadi nggak percaya, tapi kan ini masih opini ya, kita belum tahu bagaimana hasil dari penyidikan di kota Bangkok. Aku akan terus update, ada banyak banget berita-berita terbaru mengenai Teng Mo di Thailand, tapi aku pilihkan mana yang kira-kira ini adalah sudah menjadi keterangan dari sejumlah saksi, mana yang sudah dikonfirmasi oleh penyidik, mana yang masih belum dikonfirmasi. So, mudah-mudahan ini bisa menyeimbangkan dengan berita-berita mengenai Teng Mo yang sekarang banyak beredar di internet. Thank you very much for watching this video. Please tinggalkan like, terus juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khop kerap semuanya. Bye-bye.